Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu adalah perkara yang sangat penting bagi umat manusia. Dengan waktu, manusia bisa menyebutkan umur, tanggal, hari, bulan, bahkan tahun. Dan tidak cuma itu, waktu juga menjadi alat ukur manusia untuk menentukan apakah termasuk golongan orang yang beruntung ataukah rugi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ayat ini menjelaskan bahwa apapun yang dilakukan manusia di dunia pasti akan berakhir dengan kerugian dan penyesalan. Sesukses apapun manusia di dunia, sehebat apapun keberhasilan dengan segudang prestasi yang didapat, akan tetap pada akhirnya termasuk golongan orang-orang yang merugi, terkecuali untuk 3 golongan berikut. Yang pertama, golongan ahlul iman. Golongan ini menghabiskan waktunya untuk mempertebal, memperkuat, dan memperkokoh keimanannya. Mereka hidup dan berdiri di dunia dengan dasar iman dan keyakinan yang tegar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan sepenuh jiwa dan hati, kokoh, tidak goyah dan goyang dihantam oleh badai keraguan. Mereka berpegang teguh dengan kebenaran janji-janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, golongan amal soleh. Golongan ini berbuat dan melakukan amal soleh sesuai dengan apa yang mereka imani dan yakini. Setiap saat mereka selalu merasa kurang dan merasa sedikit dalam melakukan amal-amal soleh dan kebaikan. Meskipun mereka telah dipandang manusia telah banyak melakukan kebaikan, namun akhlak dan hati mereka selalu merasa seperti orang kotor dan berdosa, sehingga hari-harinya selalu diisi dengan menambah lebih banyak lagi amal-amal kebaikan. Yang ketiga, golongan yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Golongan ini berkumpul dan bersahabat dalam bingkai cinta dan kasih sayang. Mereka saling menjaga dan menasehati antara satu sama lain dalam hal kebenaran dan kesabaran. Sebab tidak semua manusia mampu berada di jalan kebenaran dan tidak semua orang bisa bertahan dengan penderitaan. Maka dibutuhkanlah sahabat untuk menguatkan menuju jalan dan kehidupan yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang tahu bagaimana bentuk dan gambar waktu itu sendiri. Bahkan arah waktu pun masih menjadi misteri. Sebagian ada yang memahaminya berjalan lurus dan datar ke depan. Sebagian lainnya lagi memahaminya berputar seperti jarum jam, sehingga momen kejadiannya akan berputar dan kembali ke titik awal lagi. Kejahatan akan selalu dicatat oleh sejarah. Begitu pula dengan kebaikan, selalu terulang dari masa ke masa, zaman ke zaman, tahun ke tahun. Pertarungan antara yang hak dan yang batil, peperangan antara cahaya dan kegelapan, itulah selalu berlalu sampai hari kiamat. Selamat tinggal tahun 2020 dan selamat datang tahun 2021. Baik 20 ataupun 21, tetap hanyalah angka yang ada di logika hitung manusia. Tidak bisa mencegah kematian, tidak bisa merubah takdir dan ketentuan. Perjalanan teruslah akan berjalan. Kehidupan akanlah tetap berlalu sampai pada akhirnya. Maka dari itu, tidak ada kesedihan yang abadi karena pasti akan habis dan hilang pada waktunya. Maka untuk itulah manusia diwajibkan bersyukur selalu menghadapinya. Tidak ada kebahagiaan yang abadi, karena di depan sana akan pasti ada badai kesedihan dan ujian besar yang harus dilewati. Maka untuk itu, bersabarlah sebagai kuncinya. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
mumpung masih bernapas dan diberi rezeki umur, maka nikmat hidup dalam setiap pergantian tahun ini janganlah lupa untuk diisi seperti 3 golongan manusia beruntung yang disebutkan dalam surah Al-Asr tadi. Sebab perjalanan hidup manusia masihlah sangat panjang. Perjalanan alam kubur, masa kebangkitan, padang mahsyar, syafaat uzma, hisab, penyerahan catatan amal, mizan, sirat, dan kemudian penentuan untuk memasuki pintu surga ataupun neraka. Itulah akhir dari inti penciptaan yang sebenarnya. Itulah kehidupan nyata yang sebenar-benarnya, kehidupan yang diabadikan dan dikekalkan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hambanya, baik yang bertakwa ataupun yang ingkar kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk di barisan golongan beruntung dengan rahmatnya, berkumpul dengan kekasih-kekasihnya. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.